Ini untuk Mas Sujud dan dapat juga ditambah pengkayaan oleh Prof. Hasnul nantinya. Terima kasih paparannya, menarik sekali. Saya ingin bertanya, mengutip Baudrillard tentang simulasi dan simulakra, soal kopi dari kopi kesekian kali. Mengapa kemudian mengatakan bahwa data tidak bisa lagi dimanipulasi? Mengapa seperti masih meyakini adanya satu kebenaran data yang real, yang tidak bisa dimanipulasi? Tidakkah itu juga tidak sejalan dengan logika simulasinya? Simulasi Baudrillard, mohon bisa dijawab oleh Pak Sujud dan nanti ditambahi oleh Prof. Hasnul. Dipersilahkan. Terima kasih. Selain daripada Baudrillard yang membicarakan tentang citra simulakra, ada juga seorang yang lebih awal, Walter Benjamin, yang membicarakan tentang apa yang beliau sebut sebagai kehilangan aura dalam zaman reproduksi, in the age of reproduction. Tetapi beliau tidak mentafsirkan apa yang dikatakan sebagai aura, karena aura itu mungkin tidak boleh disalin semula. Saya lebih gemar, mungkin ada yang lebih banyak membicarakan ciri-ciri instrumentalis dalam teknologi ini. Tetapi saya mungkin dalam usia yang begini, sudah orang panggil remaja lanjut ya, saya lebih gemar melihat dari sudut resistensialis, kan, apa maknanya. Jadi saya pergi kepada contohnya istilah media itu sendiri. Satu sistem atau ruang itu boleh dianggap sebagai media. Tetapi yang lebih mendasar pada saya, manusia itu sendiri bersifat mediumistik ataupun avatar. Apa maksud media? Maksud mendasar media daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud sesuatu yang di antara, satu perantaraan. Jadi kalau manusia itu madya, media, daripada perkataan Sanskritnya madya, perantaraannya perantaraan antara apa dengan apa. Itu saya biarkan kepada semua rakan-rakan untuk memikirkannya. Kita ini perantaraan antara apa dengan apa. Dalam konteks ini, dalam konteks alam dunia fizikal kita itu sendiri, mengikut perspektif kosmologi Islam, kita itu sendiri, realiti fizikal itu sendiri, satu yang bersifat kopi maya. Sesuatu yang bersifat bayangan, kata Imam Ghazali. Jadi sekiranya kita wujud di dalam konteks dunia cyber, dunia cybernet, dunia maya, itu sudah tentunya tidak mempunyai kewujudan fizikal lagi. Kewujudan kita adalah kewujudan dan saling keterkaitan di peringkat mental. Jadi apabila kita melihat perubahan pola yang dinamik dengan adanya 5G teknologi, big data, AI, apabila segala peranti, segala device termasuklah gelas ini boleh di IoT kan, Internet of Things, kita jadikan ianya sesuatu yang boleh dirangkaikan dalam rangkaian internet, segalanya bertukar menjadi informasi. Jadi keterkaitan itu sudah menjadi keterkaitan informasi. Dalam bentuk kewujudannya sebagai informasi, boleh saja ianya disalin semula, malah pemikiran kita pun pemikirannya disalin-salin. Saya mendengar pemikiran, membaca pemikiran Walter Benjamin, kemudian saya menyalinnya. Saya membaca pemikiran Baudrillard, kemudian saya menyalinnya. Jadi salinan itu harus dilihat dari sudut mental. Bila saya berbicara, pembicaraan saya ini dari sudut mentalnya disalin dari siapa?
Mungkin itulah saya melihatnya dari sudut yang sedemikian. Iya, terima kasih Prof.